Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar saudara-saudari sedama sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah Mahamoggallana Thera. Suatu saat, betapa Nidantaka merencanakan ingin membunuh Mahamoggallana Thera dengan tujuan untuk menghilangkan kemasyhuran dan keberuntungan Sang Buddha. Ia pun menyewa para perampok untuk membunuh Mahamoggallana yang kala itu sedang berdiam diri di Kalasila dekat Rajagaha. Perampok itu pun mengepung vihara. Tetapi Mahamoggallana dengan kemampuan batinnya dapat menghilang. Para perampok itu pun tidak berhasil menangkap Mahamoggallana untuk waktu yang 2 bulan. Ketika para perampok kembali ke wihara untuk menangkap Moggallana yang ke-3 bulan, Moggallana mengetahui bahwa dirinya harus menerima akibat dari perbuatan jahatnya di masa lampaunya. Ia pun tidak menggunakan kelebihan batinnya itu, dan ia pun tertangkap oleh para perampok dan dia dianiaya. Tubuhnya dibuang ke semak-semak yang dianggap telah menjadi mayat. Namun dengan kekuatan batinnya, ia bangkit. Kemudian ia pergi menghadap Sang Buddha di wihara Jetavana. Ia pun menyadari akibat dari penganiayaan yang dideritanya. Ia tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ia pun memberitahu Buddha bahwa ia akan segera meninggal dunia di Kalasila. Buddha pun menganjurkan ia untuk membabarkan dharma sebelum ia meninggal dunia atau mencapai parinibbana. Ia pun membabarkan dhamma kepada para bhikkhu. Setelah itu, ia bersujud kepada Sang Buddha sebanyak 7 kali. Berita wafatnya Mahamoggallana pun tersebar bagaikan kobaran api. Raja Ajatasattu menyuruh orang-orangnya untuk menyelidiki hal ini. Para perampok pun ditangkap, kemudian menghukum mati mereka dengan cara membakarnya. Para bhikkhu yang mengetahui berita wafatnya Mahamoggallana pun merasa sangat sedih. Mereka tidak mengerti mengapa orang seperti beliau bisa meninggal di tangan para perampok. Kepada mereka, Sang Buddha mengatakan, "Para bhikkhu, kehidupan saat ini beliau hidup dengan kemuliaan, sehingga beliau tidak akan mengalami kematian lagi. Akan tetapi, di kehidupan lampaunya, ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya yang buta. Pada awalnya, ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Namun, setelah ia menikah, istrinya membuat permasalahan. Istrinya menghasut Moggallana agar menjauhi orang tuanya. Ia pun membawa orang tuanya ke dalam hutan menggunakan pedati. Kemudian, sebelum itu, ia membuat tipu muslihat. Ia meyakinkan kedua orang tuanya bahwa mereka akan dibunuh oleh penjahat. Perbuatannya itu pun ia pun
untuk beberapa waktu yang cukup lama. Tentunya, dan pada kehidupan saat ini, ia pun harus mengalami kematian di tangan para perampok. Tentunya, dengan perbuatan jahatnya yang dilakukan kepada mereka yang tidak jahat, ia pun harus mengalami kematian. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada 137, 138, 139, dan 140 berikut. Seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan mengalami 10 keadaan berikut. Ia akan mengalami penderitaan yang hebat, kecelakaan, luka berat, bahkan hilang ingatan, atau ditindak oleh raja, atau mendapat tuduhan yang berat, atau kehilangan sanak saudara, atau rumahnya musnah terbakar. Dan setelah tubuhnya hancur pun, orang bodoh ini akan segera berada di dalam neraka, akan terlahir kembali di alam neraka. Saudara-saudari sedama sekalian, kita tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya hukum karma, baik itu hukum karma yang jahat maupun yang baik. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak berbuat kebaikan pada kehidupan kita saat ini, agar kita bisa terlahir kembali di kehidupan yang lebih baik. Sekian cerita dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi